Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Tristano Widitio dengan NIM 21011914077 dengan nomor urut 75 akan mempresentasikan penerapan value engineering pada proyek PTH 7 at Louisiana Avenue Interchange. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama, deskripsi proyek. Yang kedua, metode analisis. Yang ketiga, evaluasi ide. Yang keempat, rekomendasi yang dihasilkan. Dan yang kelima, ada summary dan skenario. Untuk profil singkat proyek ini bernama TH7 atau Trunk Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange yang berlokasi di St. Louis Park, Minnesota, Amerika Serikat. Dengan usulan, proyek yang diusulkan adalah untuk menghilangkan persimpangan bersinyal sebidang yang ada pada TH7 dan Louisiana Avenue dan menggantinya dengan persimpangan tidak sebidang atau interchange. Dengan alasan, persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue termasuk sebagai salah satu persimpangan terpadat. Meskipun sering dilakukan upaya untuk mengurangi kemacetan yang ada, volume lalu lintas terus meningkat dan operasi persimpangan menjadi semakin padat sehingga pengguna lalu lintas tertahan pada sinyal lalu lintas pada waktu yang lama. Pada proyek kali ini memiliki kondisi existing untuk Louisiana Avenue. Saat ini merupakan jalan raya 4 lajur yang tidak terbagi atau 4/2 UD yang berpotongan pada TH7. Persimpangan dikendalikan oleh sistem sinyal lalu lintas, namun pada proyek kali ini, TH7 direncanakan menjadi 4 jalan raya yang terbagi lajur, atau 4/2 divided. Berikut adalah gambar dari kondisi existing proyek, yaitu jalan yang membentang dari barat ke timur adalah jalan TH7, dan yang dari utara ke selatan adalah jalan Louisiana Avenue. Untuk tujuan dan kebutuhan proyeknya, tujuan dari proyek TH7 dan Louisiana Avenue Interchange yang diusulkan adalah untuk mengatasi memburuknya kondisi keselamatan dan operasional jalan. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TH7 yang diperkirakan akan meningkat seiring pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa depan. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah meningkatkan keselamatan kendaraan, yang kedua adalah mempertahankan mobilitas dan kapasitas lalu lintas, meningkatkan mobilitas pejalan kaki dan sepeda, dan mendorong pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama masa konstruksi. Yang kedua adalah menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks dan menghindari dampak terhadap rel kereta api yang menyeberangi TH7. Mempertimbangkan untuk keluar masuknya akses ke TH7 di ujung timur proyek, meminimalkan pendampak dan akuisisi, Anda memindahkan penggalian, harus aman terhadap banjir selama 100 tahun. Proses penilaian lingkungan atau EA, draft dokumen dijadwalkan keluar bulan Oktober tahun 2010. Pertimbangan kuat dan tidak berdampak pada stasiun pompa kantor medis di sepanjang Lake Street. Untuk analisis proyek yang digunakan, terdapat tiga konsep, yaitu ada cost model baseline konsep, ada analisis fungsi dan diagram fast. Untuk cost model dan baseline konsep, model ini diatur untuk mengidentifikasikan konstruksi elemen utamanya, perkiraan biaya perancangan, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya yang jelas menunjukkan pemicu biaya untuk proyek yang digunakan untuk membimbing tim value engineering selama penelitian. Dari metode yang digunakan, didapatkan bahwa item roadway atau elemen pada roadway ini memiliki biaya yang sangat signifikan, yaitu 33% dari total keseluruhan 100% biaya proyek. Berikut adalah
diagram yang dihasilkan dari data proyek, data cost model sebelumnya. Dengan bagian roadway ini 33%. Untuk analisis fungsi yang dihasilkan, fungsi ini didefinisikan dalam pernyataan kata kerja dan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Identifikasi fungsi dari elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas dan tentang cara-cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi-fungsi. Seperti pada berikut, itemsnya itu adalah bridge, dengan verb adalah span, dan noun-nya ada roadway. Berarti bridge ini masuk ke dalam ke dalam roadway gitu. Untuk diagram fast-nya, diagram fast untuk proyek ini tunjukkan untuk mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, membuat akses sebagai fungsi dasar proyek ini. Diagram fast akan memberikan tim value engineering pemahaman tentang alasan, desain proyek, dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk diadakan perbaikan biaya dan kinerja. Untuk evaluasi ide, ide-ide yang dihasilkan oleh tim value engineering dievaluasi dengan sangat hati-hati, dan atribut khusus proyek adalah diterapkan pada setiap ide untuk memastikan evaluasi yang sangat objektif. Proses evaluasi mempertimbangkan 7 atribut antara lain. Yang pertama ada operasi arus utama atau MO, operasi lokal atau LO, pemeliharaan atau M, dampak konstruksi atau C, dampak lingkungan atau E, jadwal proyek S, dan risiko atau R. Evaluasi ini melakukan analisa menggunakan aspek tersebut apakah meningkat, sama dengan, atau menurun, sehingga didapatkan hasil yang dijadikan acuan dilakukannya value engineering. Dari evaluasi ide yang dilakukan, didapatkan beberapa ide yang didapat dan worth untuk dilakukan. Terdapat 8 rekomendasi utama dalam proyek kali ini dengan menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta US dollar hingga 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhannya dari kisaran 7% hingga 11%. Untuk rekomendasi yang pertama ada rekomendasi 1A berupa perbaikan tanah dengan fungsi pemindahan tanah. Dengan desain awal, memindahkan tanah yang terkontaminasi dan diganti dengan tanah pinjaman atau tanah huruf. Diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan penggalian yang lebih stabil. Kedalamannya diperkirakan mencapai 35 kaki untuk pemindahan di area barat jembatan. Untuk desain rekomendasi yang dihasilkan, gunakan metode perbaikan tanah daripada mengeruk tanah gambut. Untuk metodenya seperti deep soil mixing, stone column, fibro compaction, blast densification, dan dynamic compaction. Tentunya dalam rekomendasi ini memiliki keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya antara lain ada mengurangi pembuangan tanah yang terkontaminasi, memungkinkan memiliki efek pengawetan, berpotensi mengurangi jadwal konstruksi, dan mengurangi penurunan tanah. Untuk kerugiannya, mungkin memerlukan kontraktor khusus atau subkontraktor yang ahli gitu dalam bidangnya, dan resiko gelombang tanah di luar area tanggul. Untuk rekomendasi yang pertama ini mendapatkan penghematan sebesar 2,4 juta US dollar. Berikut adalah gambaran untuk metode pelaksanakan perbaikan tanah yang ditawarkan. Untuk seperti ini ada deep soil mixing, ada stone column, ada fibro compaction, dan dynamic compaction. Untuk rekomendasi yang kedua, ada rekomendasi 1B dengan nama lightweight fill dengan fungsi pemindahan tanah. Desain awal yang ditawarkan yaitu sama karena memiliki fungsi yang sama, tetapi desain rekomendasi yang berbeda. Dengan desain rekomendasi menggunakan material yang dapat dikompresi dengan timbunan tanah yang ringan, yaitu geoform EPS atau ban rusak atau pecahan ban. Keuntungannya adalah mudah dibangun, mengurangi lalu lintas truk pengisian selama masa konstruksi, dapat mengurangi jadwal konstruksi. Dengan kerugian dapat mempersulit desain item lain, memiliki potensi risiko yang terkait dengan pencampuran tanah yang tercemar, dan persyaratan tertutup yang kuat yang diperlukan akan menghalangi utilitas masuk area pengisian. Untuk rekomendasi yang kedua ini mendapatkan penghematan sebesar 2,2 juta US dollar. Berikut adalah struktur lightweight fill-nya.
Untuk yang paling bawah atau paling dasar ada natural soil atau tanah dasar, yang di atasnya adalah geoform, yang seperti yang direkomendasikan. Untuk di atasnya ini ada subbase, ada concrete slab, dan di atasnya lagi ada subbase. Lalu yang paling atas ada pavement atau perkerasan. Untuk rekomendasi yang ketiga ada rekomendasi 1C berupa pile supported fill atau timbunan yang didukung oleh tiang panjang. Fungsinya masih sama, yaitu pemindahan tanah dengan desain awal yang sama juga, yaitu memindahkan tanah yang terkontaminasi dan diganti dengan tanah pinjaman atau tanah uruk, dengan diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan penggalian yang lebih stabil. Kedalamannya diperkirakan mencapai 35 kaki untuk pemindahan di area barat jembatan. Desain rekomendasi yang dihasilkan tentu berbeda, yaitu memasang tiang pancang atau drilling pile dengan bahan beton atau baja, atau bisa menggunakan tiang pancang auger atau batu kolom atau stone column, juga di area di mana ada tanah yang dapat dikompresi untuk mengatasi masalah bahan. Dengan keuntungan mengurangi perawatan jangka panjang, lebih sedikit risiko, dan terpal sementara tidak diperlukan untuk penggalian. Memiliki kerugian, berdampak polusi suara atau kebisingan yang dihasilkan, memerlukan koordinasi dengan sheet pile yang akan dibutuhkan untuk pembangunan jembatan. Untuk penghematan biayanya sebesar 2,5 juta US dollar. Berikut adalah gambaran tentang desain yang ketiga, yaitu pile support fill. Dengan soft compressible soil ini adalah tanah yang dikompresibel yang disupport oleh kolom ini yang adalah tiang pancang. Untuk load transfer platform ini adalah berfungsi untuk mentransfer beban dari atas ke tanah. Dengan geosynthetic reinforcement ini yang berfungsi sebagai pendulangannya. Untuk desain selanjutnya ada reinforced loop, yaitu dengan fungsi untuk pemindahan tanah. Dengan desain awal, dinding cantilever beton menggunakan cast in place atau CIP jika diperlukan. Memiliki rekomendasi mengganti dinding CIP dengan lereng curam yang diperkuat atau RSS. Tapak yang lebih lebar jika digunakan kemiringannya 70 derajat atau 45 derajat. Memiliki keuntungan, dapat mengakomodasi penyelesaiannya tanpa perlu penyesuaian, dapat meningkatkan estetika lereng, dan menghilangkan kebutuhan untuk fondasi struktural karena lerengnya yang sudah diperkuat. Dengan kerugian, tingkat pemeliharaannya yang cukup besar. Dengan penghematan biaya sebesar 1,1 juta US dollar. Berikut adalah gambar dari desain perkuatan lerengnya. Dan berikut adalah pengerjaan lereng yang diberikan penguatan. Untuk rekomendasi selanjutnya ada single lane roundabout atau bundaran lajur tunggal. Dengan fungsi yaitu merekonstruksi jalan kota. Dengan desain awal, rencana dasarnya ini memiliki 2 lajur di setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan bundaran utara yaitu Walker Street ke bundaran selatan West Lake Street. Kedua bundaran tersebut memiliki 2 lajur. Desain rekomendasinya, Louisiana Avenue dan bundaran dibangun hanya dengan 1 lajur di setiap arah. Dapat diperluas di masa depan ketika tingkat layanannya menurun. Keuntungannya bundaran ini lebih mudah dinavigasi dan memiliki lebih sedikit konflik karena hanya memiliki 1 lajur saja. Lebih mudah dinavigasi dari perspektif pengemudi dan mengurangi permukaan kedap air. Kerugiannya, bundaran lajur tunggal ini tidak akan menangani volume yang diproyeksikan sekitar pada tahun 2031. Dan stormwater-nya perlu dipindahkan di masa yang akan mendatang. Untuk penghematan biayanya sebesar 0,5 juta US dollar. Seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah bundaran utaranya, dan ini ada bundaran selatannya. Jadi di sini akan diubah konstruksinya. Yang masing-masing di sini tuh sebelumnya memiliki 2 lajur di setiap arahnya.
Untuk rekomendasi yang selanjutnya ada remove median on Louisiana Avenue atau menghilangkan mediannya di jalan Louisiana Avenue. Fungsinya sama, merekonstruksi jalan kota dengan desain awal. Perencanaan dasar menunjukkan median yang dinaikkan di Louisiana Avenue. Saat ini ada median dinaikkan di seluruh wilayah proyek itu. Dengan desain rekomendasi bahwa median yang ditinggikan dapat dihilangkan dari desain untuk memberikan jalan dengan rasa yang lebih nyaman dan berpotensi untuk memberikan lalu lintas yang menenangkan serta permukaan yang lebih mampu menyerap air. Dengan keuntungan mengurangi permukaan kedap air, meningkatkan penghilangan salju, dan mengurangi panjang jembatan. Untuk kerugiannya terdapat perspektif publik dan semua itu perlu dipindahkan. Untuk penghematannya ada sebesar 0,1 juta US dollar. Untuk rekomendasi yang berikutnya ada Tight Urban Diamond Interchange dengan fungsi merekonstruksi ramp. Dengan desain awal, ide dasar menyediakan akses ke TH7 melalui button hook ramp atau kancing, model kancing yang terletak di timur laut dan kuadran barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui simpangan dengan jalan lokal, Lake Street dan Walker Street, yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Dengan desain rekomendasi menggunakan rencana dan profil yang sama dengan ide dasar untuk rekonstruksi TH7 at Louisiana Avenue dan kemudian membangun Tight Urban Diamond Interchange atau 2D. Memiliki keuntungan desain jalan yang dihasilkan itu meningkat, akan disesuaikan dengan TH7 yang ada, dan lebih sedikit dampak terhadap akses bisnis yang ke arah utara. Kerugiannya meningkatkan konflik pada bundaran dan memiliki kemungkinan ditentang oleh pihak apartemen. Untuk penghematan yang dihasilkan sebesar 1,5 juta US dollar. Berikut adalah lokasi untuk rekomendasi dilakukannya 2D, yaitu jalan dari TH7 dan jalan dari Louisiana Avenue di tengah-tengah sini. Untuk rekomendasi selanjutnya ada rekomendasi 5B, yaitu Single Point Runabout Interchange dengan fungsi yang sama, yaitu merekonstruksi ramp. Dengan desain awal, 4 bundaran dibangun untuk lalu lintas TH7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan interchange tipe pengait kancing atau button hook. Desain rekomendasinya membangun persimpangan bundaran satu titik dengan bundaran jalur tunggal yang dapat dikonversi mengakomodasi laju lalu lintas jalan ke atau dari TH7. Bundaran titik tunggal akan berada di Louisiana Avenue dan akan dibentangkan oleh TH7. Keuntungannya lebih sedikit dampak terhadap akses bisnis saat menuju ke utara, desain jalan yang meningkat, dan berkurangnya dampak hak jalan. Kerugiannya memerlukan struktur jembatan yang lebih panjang agar sesuai dengan bundaran yang direkomendasikan. Untuk penghematannya sebesar 0,3 juta US dollar. Berikut adalah sketch drawing atau sketch dari gambar diameter bundaran selebar 200 kaki, yang berada di pertemuan antara TH7 dan Louisiana Avenue. Untuk summary dan skenario-nya, terdapat 44 ide yang berbeda yang digagas oleh tim value engineering yang telah dibandingkan dengan desain awal yang dibuat oleh tim perencana. Didapatkan 8 rekomendasi yang memiliki detail cost saving dan performance improvement. Berikut ada ringkasan dari penerapan value engineering yang direkomendasikan oleh tim VE dengan total cost saving mencapai 3,9 juta hingga 5,1 juta US dollar. Dan total performance improvement-nya berkisar dari 7% hingga 11%. Semua total berupa range dikarenakan skenario yang diambil dan keputusan-keputusan yang akan dilakukan berdasarkan dari rekomendasi tim value engineering. Berikut adalah summary recommendation-nya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dari ke-8 rekomendasi yang rekomendasikan oleh tim value engineering, ini totalnya itu
beragam dari 2,4, 2,2, 2,5 hingga 0,3. Di sini dengan total saving sekitar 3,9 juta US dollar hingga 5,1 juta US dollar. Dan performa improvement-nya juga beragam. Ada yang dari minus 2 hingga 21%. Sehingga kisarannya itu sekitar 7% hingga 11%. Sesuai dari rekomendasi yang dilakukan. Akibat terdapatnya desain awal yang sama tetapi rekomendasinya yang berbeda, desain rekomendasi yang digunakan dan dilakukan perbandingan antara satu sama lain. Seperti rekomendasi 1A, 1B, dan 1C, semuanya menawarkan cara yang berbeda untuk membangun tanggul. Rekomendasi 5A dan 5B, keduanya merupakan jenis simpang susun yang berbeda dari konsep dasar. Sehingga dibuatlah 3 strategi untuk skenario yang diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Skenario ini direkomendasikan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang dikaji pada tahap sebelumnya. Untuk rekomendasi pertama dari rekomendasi A mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Rekomendasi ini semuanya meningkatkan konsep dasar. Secara kolektif, mereka memiliki penghematan biaya bersih sekitar 4,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja secara keseluruhan sebesar 8%. Untuk skenario B, merekomendasikan pertukaran berlian perkotaan ketat atau 2D dan dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, 4 dan memiliki penghematan biaya sebesar 5,1 juta US dollar dan secara keseluruhan kinerjanya sebesar 7%. Skenario C merekomendasikan persimpangan bundaran satu titik dan dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 memiliki penghematan sebesar 3,9 juta US dollar dan peningkatan kinerja sebesar 11%. Nah, berikut adalah detailnya. Untuk skenario A sebesar 4,1 juta US dollar, untuk skenario B yang memiliki paling besar biayanya yaitu 5,1 juta US dollar dan skenario C 3,9 juta US dollar. Tim VE juga harus mempertimbangkan bagaimana skenario dan ide yang terpilih dapat terlaksana pada masa konstruksi. Pelaksanaan konstruksi akan bertambah rumit ketika profil Louisiana Avenue diturunkan karena manajemen lalu lintas harus diatur agar tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Terdapat beberapa rekomendasi pengaturan lalu lintas saat konstruksi berlangsung. Untuk yang pertama ada ide 1, yaitu merencanakan bundaran dengan tanjakan licin, sementara pada tahap tenggara dan barat laut, pindahkan persimpangan Louisiana Avenue dan TH7 ke persimpangan Lake Street dan TH7, membangun struktur kembar pada pelaksanaan konstruksi TH7. Untuk ide yang kedua, memindahkan lalu lintas pada TH7 ke selatan, yaitu jalan sementara, kemudian pelaksanaan konstruksi TH7 secara menyeluruh. Untuk ide yang ketiga, yaitu memindahkan lalu lintas pada TH7 ke selatan menggunakan Lake Street, kemudian pelaksanaan konstruksi TH7 secara menyeluruh. Untuk ide yang keempat, memindahkan lalu lintas Louisiana Avenue ke timur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Have a nice day.